Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami berasal dari kelompok 4 Bahasa Indonesia 44 Institut Teknologi 10 November akan mepresentasikan hasil kerja kami, yaitu KTI tentang dampak e-commerce bagi mahasiswa di Pulau Jawa. Kelompok 4 sendiri terdiri dari Dida Prasetyo Rahmat, Evania Kristiana Febiani, Muhammad Hanif Raihan, Muhammad Reza Hardiansyah, serta Mulki Kusumah. Alasan kami mengambil judul tersebut adalah seperti yang kita ketahui, saat ini kita tinggal dan hidup di zaman yang serba canggih. Kita bisa melakukan atau mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa kita harus keluar rumah. Semua itu disebabkan oleh perkembangan iptek yang begitu pesat. Salah satu perkembangan iptek yang dapat kita rasakan adalah adanya e-commerce. Pada zaman dahulu, saat seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang ia inginkan atau yang ia ingin beli, seseorang harus keluar rumah untuk membeli di toko-toko tertentu, dan jika ingin membandingkan harganya, mereka harus beralih dari toko satu ke toko lain untuk mengetahui harga terbaik dan kualitas terbaik. Tetapi sejak adanya e-commerce, seseorang tidak perlu keluar rumah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. E-commerce sendiri adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Jadi di e-commerce sendiri seseorang sudah bisa memilih, mendapatkan, membandingkan harga, bahkan membayar hanya melalui via smartphone yang dilengkapi dengan pakai data atau wifi. Jumlah pengguna internet yang ada di Indonesia pun sudah melebihi 100 juta pengguna. Merchant Machine yang merupakan lembaga riset asal Inggris merilis 10 data negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat, yang di dalamnya Indonesia memimpin sebanyak 78% dibandingkan negara lainnya pada tahun 2018. Pengeluaran penduduk Indonesia pun rata-rata sekitar 28 US dollar yang setara dengan 3,19 juta rupiah setiap bulannya. Hal ini tentunya pasti berdampak pada minat beli masyarakat Indonesia pada suatu barang yang mereka butuhkan atau yang mereka inginkan. Dan salah satu cara membelinya adalah via e-commerce yang dapat di-download melalui App Store atau Play Store. Kami mengambil sampel dari mahasiswa di Pulau Jawa karena menurut kami, Pulau Jawa merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia dan pulau terpadat penduduk di Indonesia. Sementara itu, untuk mahasiswa, kami merasa bahwa umur mahasiswa merupakan umur yang pas, yang merupakan peralihan dari remaja ke dewasa, dan pola pikirnya sudah mulai berubah untuk menyumbangkan pemikirannya terhadap dampak yang diberikan e-commerce pada dirinya masing-masing. Data ini dapat kita lakukan dengan menyebarkan G-form yang diisi sebanyak 120 responden dan mengutarakan dampak yang mereka rasakan kepada e-commerce. Dampak-dampak dan solusi untuk mengatasinya dapat kita saksikan di video selanjutnya. Nama saya Dida dari kelas Bahasa Indonesia 44. Pertama, saya akan menjelaskan tentang hasil kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah kelompok kami sebar, dengan total 120 responden yang menjawab, 83 diantaranya memilih e-commerce favorit mereka, yaitu Shopee. Kenapa mereka memilih Shopee? Alasannya pun beragam, namun rata-rata mereka beralasan bahwa karena pengaruh oleh lingkungan sekitar. Banyak orang-orang di sekitar mereka yang menggunakan Shopee sehingga mereka ikut tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut. Lalu untuk rentang waktu penggunaan, mereka menggunakan aplikasi e-commerce selama 30 menit. Untuk alasan mengapa mereka hanya menggunakan aplikasi e-commerce selama 30 menit itu pun beragam. Dan yang paling banyak adalah karena mereka hanya menggunakannya untuk melihat-lihat barang saja. Dan ada juga yang melihat barang lalu langsung men-check out-nya sehingga hanya memerlukan waktu singkat. Lalu selanjutnya untuk dampak positifnya. Sekitar berdasarkan data, 92,5% dari responden lebih merasa bahwa e-commerce memberikan dampak positif bagi mereka. Nah, dampak positif itu antara lain, mereka jadi
mereka merasa lebih praktis untuk berbelanja, lalu lebih efisien dan lebih simpel. Selain itu, mereka juga merasa dengan berbelanja di e-commerce, mereka dapat menghemat banyak energi karena mereka tidak perlu keluar rumah untuk membeli sesuatu. Selain itu, keuntungan menggunakan e-commerce menurut para responden, mereka merasa bahwa membandingkan barang antara toko lebih mudah daripada berdasarkan toko offline yang harus mendatangi toko satu persatu untuk membandingkan harga barang. Lalu, selain dampak positif yang diberikan oleh e-commerce juga memiliki dampak negatif. Berdasarkan kuesioner yang telah diisi para responden dari berbagai kalangan, dampak negatif yang diberikan e-commerce yaitu banyak sekali potongan harga atau diskon secara besar-besaran yang membuat para pembeli menjadi lebih konsumtif dan boros. Maksud dari boros adalah para pembeli membeli barang yang tidak perlu hanya karena diskon yang secara besar-besaran yang membuat para pembeli membeli barang yang tidak dibutuhkan. Lalu, tidak lain dari itu, dampak negatif yang diberikan seperti yang kita ketahui, e-commerce itu berbasis online, sehingga barang tidak langsung datang kepada kita. Marak sekali terjadi penipuan yang membuat barang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau barang rusak dalam perjalanan. Demikian dampak negatif yang diberikan e-commerce. Tidak dapat kita pungkiri bahwa dampak positif yang diberikan oleh e-commerce sangat banyak sekali terhadap mahasiswa di Pulau Jawa. Namun tentunya terdapat dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh e-commerce sendiri dan tidak dapat kita sepelekan. Contohnya, bagi toko dan pedagang UMKM yang mulai tutup disebabkan turunnya minat beli, mereka dapat beralih ke e-commerce untuk memasarkan barang dagangannya. Dengan memanfaatkan e-commerce dalam operasional bisnisnya, UMKM akan mendapatkan akses pasar yang jauh lebih luas dan berpeluang menarik pelanggan baru. Peluang pasarnya sendiri bisa mulai dari lokal hingga ke internasional. Selanjutnya, ada efek konsumtif yang diberikan atau tindakan membeli barang-barang yang tidak diperhitungkan sehingga sifatnya menjadi berlebihan. Hal ini biasa terjadi dikarenakan banyaknya diskon yang diberikan oleh e-commerce. Untuk mengatasinya, tentunya kita harus memikirkan barang apa saja yang kita butuhkan, bukan barang apa saja yang sedang diskon. Barang yang sedang diskon belum tentu kita butuhkan. Kita harus berhemat karena perilaku konsumtif bercabang pada pemborosan. Lalu yang terakhir di e-commerce sendiri terdapat banyak penipuan-penipuan yang terjadi. Penipuan dalam e-commerce sendiri sudah masuk ke dalam pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, untuk melindungi diri kita sendiri dari penipuan, kita harus berhati-hati dalam memilih barang yang akan kita beli. Kita bisa memilih toko dengan reputasi yang baik, serta melihat testimoni yang diberikan oleh pembeli lain. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk meminimalisir barang yang tidak sesuai dengan foto dan juga penipuan. Kesimpulan pada penelitian kali ini, yaitu dampak dari e-commerce. Berdasarkan data dari 120 responden, 92,5%-nya beranggapan bahwa e-commerce membawa dampak positif, sedangkan 7,5%-nya beranggapan bahwa e-commerce membawa dampak negatif. Untuk dampak positif dari e-commerce, yaitu membuat berbelanja lebih praktis, efisien, dan simpel. Selain itu, e-commerce juga memberikan kemudahan saat berbelanja, karena tidak perlu keluar rumah untuk mengunjungi toko. Kemudian, untuk dampak negatif dari e-commerce, yang pertama, maraknya penipuan pada saat kita membeli barang, karena barang yang kita terima tidak sesuai dengan yang ditampilkan pada aplikasi e-commerce. Kemudian, membuat masyarakat lebih konsumtif karena banyaknya promo yang disuguhkan di e-commerce. Kemudian, bagi para pedagang UMKM, banyak pedagang UMKM yang mulai menutup usahanya karena kalah bersaing dengan toko-toko yang ada di e-commerce. Untuk mengatasi dampak negatif dari e-commerce dengan memanfaatkan e-commerce untuk berjualan bagi para pedagang UMKM. Kemudian, untuk mengatasi penipuannya, kita harus memilih toko di e-commerce yang terpercaya. Jangan memilih toko e-commerce karena diskon ataupun harga yang ditawarkan, agar mengurangi penipuan. Saran dari kami meningkatkan dampak positif dari e-commerce. Yang pertama, melakukan penegasan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
dan memberikan sanksi seberat-beratnya kepada pelanggar undang-undang tersebut. Yang kedua, pemerintah diharapkan dapat menyediakan wadah khusus dan pelatihan bagi UMKM sehingga mereka dapat bersaing dengan e-commerce dalam menjual barang mereka. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.